Bagaimana tadarusan baca di masjid dengan alat pengeras suara? Perhatikan ya, kalau azan dengan mengeraskan suara ada manfaatnya. Tapi kalau kita baca Quran dengan mengeraskan suara, itu nggak ada contohnya. Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar enggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru-baru ini kita temukan sutat-sutat Wahabi itu mengharamkan tentang darusan yang sudah menjadi tradisi kita, yang sudah sering diamalkan oleh para masyarakat. Namun oleh mereka diharamkan, oleh mereka dibid'ah-bid'ahkan. Karena tidak ada contoh di zaman Nabi kita membaca Al-Quran secara bersamaan, kita membaca Al-Quran dengan bergantian. Bahkan mereka mengatakan lebih bermanfaat ketika kita membaca Al-Quran sendirian, tidak usah berkumpul, dan tidak usah berkumpul seperti halnya tadarusan. Itu hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karenanya aliran Wahabi ini, sutat-sutat Wahabi ini memang agak aneh, agak nyeleneh. Sesuatu yang sudah menjadi adat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, oleh mereka malah diharamkan, dibid'ah-bid'ahkan. Padahal kalau kita melihat manfaatnya, sangat manfaat sekali. Yang awalnya orang-orang tidak ada yang membaca Al-Quran, kemudian dengan adanya tadarusan mereka giat semangat untuk membaca Al-Quran. Yang awalnya orang-orang itu mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, mendengar lagu-lagu, mendengar musik-musik, mendengar suara knalpot, mendengar suara-suara yang tidak ada manfaatnya. Namun ketika kita tadarusan dengan memakai mikrofon, dan itu memakai mikrofon atau memakai pengeras suara, maka orang-orang itu mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang sangat indah. Masya Allah. Oleh mereka malah diharamkan, malah dibid'ah-bid'ahkan. Ini kan aneh, ini kan agak nyeleneh yang seperti ini. Oleh karenanya perlu kita bahas, kita kupas tuntas, apakah memang benar membaca Al-Quran secara bergantian itu hukumnya diharamkan, hukumnya bid'ah, dan apakah hukum membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara hukumnya haram juga hukumnya bid'ah. Perlu kita kupas tuntas pada video kali ini. Bagaimana tadarusan baca di masjid dengan alat pengeras suara? Perhatikan ya, kalau azan dengan mengeraskan suara ada manfaatnya. Tapi kalau kita baca Quran dengan mengeraskan suara, itu nggak ada contohnya. Di sebelah kita mungkin ada orang sakit, ada orang yang terganggu, dan belum tentu orang mau dengarkan Quran kita. Kalau azan kita perkeraskan karena ingin memberikan tahu sudah masuk waktu. Sekarang engkau memperkeras bacaan Quranmu, apa faedahnya? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar enggak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri. Sesuatu yang dipermasalahkan Wahabi yang pertama adalah apakah hukum mengeraskan suara, apakah hukum membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, bahkan memakai mikrofon itu hukumnya bid'ah, dengan dua alasan. Yang pertama, tidak ada contoh di zaman Nabi. Yang kedua, akan mengganggu orang lain. Bagaimana jawabannya? Di dalam kitab Al-Adhkar karangannya Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam An-Nawawi dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, faslun ja'at atharun bifadilati raf'is sauti bil qiraati wa atharun bifadilatil israri. Telah datang hadis-hadis atau athar-athar yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara, dan juga ada hadis-hadis atau athar-athar yang menjelaskan tentang keutamaan memelankan suara. Qala al-ulama'u wal jam'u bainahuma annal israr ab'adu minal riya. Seorang ulama berkata, cara menjamakkan supaya tidak ta'arud, tidak bertentangan antara dua kasus, yakni mengeraskan suara atau memelankan suara, adalah annal israra ab'adu minar riya, bahwasanya membaca dengan pelan itu lebih jauh daripada perasaan riya. Oleh karenanya orang-orang yang memilih membaca Al-Quran dengan pelan itu lebih jauh dari perasaan riya. Fa huwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalik. Membaca pelan ini lebih utama bagi seseorang yang takut atau khawatir memiliki perasaan riya. Fa illam yakhaf ar-riya fal jahru afdalu. Namun apabila seseorang tersebut tidak takut memiliki perasaan riya, fal jahru afdalu, maka mengeraskan suara hukumnya lebih utama. Bisyarti alla yu'dhiya ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihima.
membaca keras tadi dengan syarat tidak menyakiti orang lain, termasuk orang yang sholat, orang yang tidur, atau yang lain. Dalam artian ada persyaratan ketika kita membaca dengan mengeraskan suara, itu ada syarat tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengganggu orang yang tidur, atau siapapun. Dalilu fadilatil jahri, adapun dalil keutamaan mengeraskan suara, annal amala fihi akbar, bahwasannya mengeraskan suara itu termasuk amal yang agung. Wali annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi, dan karena mengeraskan suara itu juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wali annahu yuqidu qalbal qari'i, dan juga manfaatnya bisa menyadarkan atau membangunkan hati seseorang yang membaca. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, juga bisa memokuskan fikiran. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan juga bisa memfokuskan pendengaran untuk mendengarkan Al-Quran. Awalnya mendengarkan sesuatu yang jelek, malah lebih fokus mendengarkan Al-Quran. Wa li'annahu yatrudun nauma wa yazidu fin nasyati wa yuqidu ghairahu, dan karena juga bisa menghilangkan rasa kantuk, wa yazidu fin nasyati, dan menambah kesemangatan, wa yuqidu ghairahu, dan juga bisa membangunkan atau menyadarkan orang lain, min naimin, dari orang yang tidur, wa ghafilin, orang yang lupa, wa yunasyituhu, dan juga bisa memberikan semangat kepada mereka untuk membacakan Al-Quran. Famata hadarhu syai'un min hadihin niyati fal jahru afdalu, maka apabila seseorang yang membaca Al-Quran dengan keras itu niatnya seperti yang saya terangkan tadi, semisal niatnya membaca Al-Quran dengan keras bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau tujuan yang lain yang sudah saya jelaskan tadi, maka gimana ketika seseorang membaca keras dengan niat-niat yang tadi, fal jahru afdal, maka membaca Al-Quran dengan keras hukumnya lebih utama. Oleh karenanya di dalam kitab ini sudah dijelaskan bahwasannya membaca Al-Quran dengan keras itu hukumnya lebih utama. Apakah mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran? Jawabannya tidak sama sekali. Malah masyarakat-masyarakat di daerah saya sendiri atau di kota-kota itu malah mendukung, malah bangga, malah bahagia dengan adanya tadarusan yang di situ ada pengeras suara atau orang-orang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Bahkan didukung oleh masyarakat-masyarakat dengan memberikan camil-camilan, dengan memberikan makanan supaya orang-orang yang tadarusan itu semangat, dan juga ada yang memberikan kopi supaya orang-orang yang tadarusan tidak ada rasa kantuk. Dan itu pun di masyarakat ketika tadarusan itu selesai jam 11, paling pol jam 11, paling pol jam 12, itu tidak sampai subuh. Karena di masyarakat kita, di golongan kita itu memang sudah dianjurkan dan sudah dimaklumi oleh masyarakat dengan aturan-aturan tadi tidak boleh melewati jam 12. Daerah mana yang mengganggu orang-orang ketika kita membaca Al-Quran dengan keras? Ya di daerah Sutat-Sutat Wahabi itu, di golongan-golongan kelompok Wahabi. Maka ketika ada orang membaca Al-Quran dengan mikrofon, maka mereka merasa panas telinganya, mereka merasa panas kupingnya, merasa sakit telinganya. Itu di golongan Wahabi mungkin. Kalau di golongan kita tidak ada sama sekali orang-orang yang merasa sakit hati, orang-orang yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran yang keras, bahkan mereka sangat mendukung dengan bacaan Al-Quran tadi, dengan orang-orang yang tadarusan tadi, dengan bukti mereka memberikan makanan, memberikan dukungan berupa makanan, memberikan dukungan dengan memberikan kopi, dan banyak lagi. Oleh karenanya hukum mengeraskan suara di dalam membaca Al-Quran hukumnya sunnah seperti yang telah saya paparkan tadi. Permasalahan yang kedua adalah apakah boleh kita membaca Al-Quran secara bergantian? Apakah boleh kita membaca Al-Quran berkumpul kemudian secara bergantian? Apakah itu boleh? Jawabannya adalah kami bacakan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Imam Nawawi menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil idarati bil Qur'ani, fasal yang menjelaskan hukum bergantian di dalam membaca Al-Quran. Wa huwa ayyajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum 'ashran aw juz'an aw ghayra dzalik. Adapun ada orang-orang atau para jamaah yang berkumpul
untuk membaca Al-Quran, yang sebagian membaca 1/10 atau yang sebagian membaca 1 juz atau lebih sedikit atau lebih banyak. Tsumma yaskutu, kemudian yang lain diam. Wa yaqra'u al-akharu min haitsu intahal awwal, dan orang lain membaca Al-Qur'an secara bergantian ketika yang pertama sudah selesai. Tsumma yaqra'u al-akharu, kemudian yang lain membaca ketika yang lain juga selesai, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an secara bergantian? Wa hadza jaizun hasanun, dan ini hukumnya boleh, bahkan dianggap baik. Waqad su'ila Malikun rahimahullahu taala anhu. Imam Malik kemudian pernah ditanya, bagaimana hukum membaca Al-Quran secara bergantian, yakni tadarusan tersebut? Jawabannya Imam Malik, faqala la ba'sa bihi. Imam Malik menjawab bahwasanya tidak apa-apa, tidak masalah, tidak diharamkan. Oleh karenanya hukum tadarusan secara berjamaah, hukum tadarusan secara bergantian, yang satunya membaca kemudian yang lain mendengarkan, kemudian setelah yang pertama selesai yang lain membaca, dan seterusnya seperti itu, hukumnya sangat diperbolehkan, bahkan dianggap hasan, dianggap baik. Bahkan Imam Malik menjawab tidak masalah, hukumnya bertadarus, hukumnya membaca Al-Quran secara bergantian. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani wa lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana ila angkal. Langsung kita masuk kepada intinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, yakni masjid. Yatluna kitaballahi, yang mana orang-orang yang berkumpul itu sedang sama-sama membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar, mempelajari Al-Quran atau saling membaca Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan diturunkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang berkumpul untuk membaca Al-Quran secara bersamaan. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka dinaungi oleh rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah menyebutkan mereka di orang-orang yang berada di sisinya Allah, yakni para malaikat. Oleh karenanya, dengan keterangan para ulama, dengan keterangan hadis-hadis yang sudah saya bacakan, dalam artian hukum tadarusan sunnah, bahkan sangat dianjurkan, bukan malah bid'ah, bukan malah haram. Mereka-mereka yang mengatakan bid'ah, mereka-mereka yang mengatakan haram, tidak tahu manfaatnya tadarus, tidak tahu manfaatnya darusan. Ya mungkin mereka mengatakan bid'ah, mereka tidak tahu tentang dalilnya tadarus, tidak tahu tentang dalilnya membaca Al-Quran secara bersamaan. Mereka mengatakan tidak ada contoh di zaman Rasulullah. Ini ngawur, jelas ngawur orang-orang Wahabi ini. Yang kedua, kalau memang mereka berdalihkan akan mengganggu orang lain ketika kita membaca Al-Quran dengan keras, ya orang-orang kalau di masyarakat kita sendiri tidak ada yang merasa terganggu sih. Bahkan mereka mendukung dengan adanya membaca Al-Quran secara bersamaan. Bahkan bukan cuma di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, kalau ada acara khatmil Quran, membaca Al-Quran secara bersama mulai pagi sampai sore, itu kita melakukan membaca Al-Quran sampai khatam, itu sudah lumrah di sini, dan bahkan didukung oleh masyarakat. Banyak yang bersedekah, banyak yang memberikan makanan, supaya apa? Supaya mereka juga tersirami dengan berkah-berkah bacaan Al-Quran. Kalau di orang-orang Wahabi merasa terganggu, ya mungkin kupingnya ya konslet, telinganya yang konslet, kupingnya merasa sakit, kupingnya merasa panas ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Oleh karenanya kita sekarang tahu hukumnya membaca Al-Quran dengan berkumpul secara bergantian, hukumnya sunnah. Adapun mengeraskan suara juga hukumnya sunnah, dengan niat-niat yang tadi dan syarat-syarat yang tadi. Mungkin
sudah cukup, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.